Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NPM 1817051030. Video kali ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Teori Informasi. Langsung saja. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan error melalui suatu kanal komunikasi. Dan teori informasi itu juga salah satu teori komunikasi massa yang dikemukakan oleh Claude Shannon. Dan dari teori ini muncullah beberapa teori-teori selanjutnya yang mendukung teori yang dikemukakan oleh Claude Shannon ini. Satu yang B. Apa bedanya antara data dan informasi? Perbedaannya. Kalau data itu lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebagai sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Data terkadang tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran penerima, sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran penerima. Data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis, sedangkan informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Data tidak memiliki makna apapun, sedangkan informasi sudah memiliki makna tertentu. Data dapat berbentuk angka, fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris atau observasi dan wawancara terhadap suatu peristiwa. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Bagi orang awam, data tidak dapat dipahami maksudnya. Sedangkan informasi, bagi orang awam, ketika membaca suatu informasi, maka mereka sudah mampu memahami arti dari informasi tersebut. Data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis. Sedangkan informasi biasanya menjelaskan sesuatu. Informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Oke. Soal nomor 2. Yang A. Apa saja komponen-komponen yang diperlukan dalam mengirimkan informasi? Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam mengirim informasi itu adalah sumber, pengirim, sistem transmisi atau komunikasi channel, penerima, dan tujuan. Yang B. Gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Ini gambaran dari pengiriman data. Cara kerjanya di sini, pertama data akan dikirim ke user. Sebelum sampai ke user atau receiver, data harus melewati channel dulu. Untuk memproses datanya sebelum melewati channel dan sebelum dikirim, data di encoding 2 kali. Pertama, encoding agar data aman. Kemudian data agar diterima sesuai dengan data yang dikirim. Kemudian data di-encoding lagi agar bisa terbaca oleh channel dan menghilangkan noise yang terjadi pada saat pengiriman.
Kemudian di decoding lagi setelah melewati channel, dan di decoding lagi sebelum diterima oleh user agar bisa terbaca dan sesuai dengan yang dikirimkan. Jadi data yang dikirimkan itu sesuai dan aman. Dan yang C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Lossy data itu metode kompresi data yang menghilangkan beberapa data pada file asli, sehingga menyebabkan pada saat proses dekompresi data, maka hasil kompresi yang dihasilkan berbeda dengan yang asli. Lossy data juga adalah proses untuk mengkompresi data dan mendekompresinya. Hasil kompresi ini biasanya membuang data-data yang tidak berguna dan tidak dirasakan oleh kita, karena tidak terlalu kelihatan perubahannya sehingga data hasil kompresi bisa digunakan. Lossy data juga kompresi yang termasuk rasionya sangat tinggi. Terus lossless data adalah kompresi yang memungkinkan data yang asli dapat disusun kembali dari data kompresi. Kompresi ini juga digunakan untuk data yang dibutuhkan untuk keakurasian datanya sangat penting dalam pengkompresian. Hasil dari kompresi ini biasanya sama atau lebih besar dari data aslinya. Itu biasanya baru terlihat di ukuran filenya. Kemudian rasio dari kompresi ini cenderung rendah. Kompresi lossless data ini digunakan untuk mengkompresi data untuk diterima dengan tujuan yang sama dengan kondisi aslinya. Antara lossy data dan lossless data ini, lossy data lebih tinggi rasionya dibandingkan dengan lossless data. Soal selanjutnya itu contoh dari lossy data dan lossless data. Lossy data itu contohnya di file multimedia seperti MP3, JPEG, MPEG. Itu di bagian multimedia audio, gambar, dan video. Untuk contoh lossless data itu terdapat pada pengkompresian data file-file penting seperti zip, rar, dokumen file, dan file yang bisa dieksekusi seperti exe. Langsung ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah PL sama dengan 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan P dan tinggi adalah T, maka perempuan tinggi sama dengan 0,2 dan 66% dari laki-laki adalah tinggi. Maka peluang laki-laki tinggi sama dengan 0,06. A. Berapa peluang seorang laki adalah tinggi dan seseorang perempuan? Maksudnya, berapa peluang seorang perempuan adalah tinggi? Yang B, berapa peluang seorang laki-laki tidak tinggi? Jawabannya, yang A, diketahui peluang laki-laki 0,5, maka sisanya 0,5-nya itu peluang perempuan, dan peluang perempuan tinggi itu 0,2. Ditanya peluang tinggi perempuan secara keseluruhan. Jawabnya,
Kita asumsikan jumlah laki-laki dan perempuan itu seluruhnya 60 orang. Maka perempuan sama dengan 0,5 dikali 60 sama dengan 30 orang. Dan 20% dari perempuan adalah tinggi. Maka jumlah perempuan yang tinggi sama dengan 0,2 dikali 30 sama dengan 6 orang. Jadi peluang seseorang perempuan adalah tinggi adalah 6 dibagi 60 sama dengan 10% atau 0,1. Yang B, kita diketahui peluang muncul laki-laki itu sama dengan 0,5. Peluang untuk muncul peluang laki-laki yang tinggi itu 0,06. Maka sisanya itu peluang muncul laki-laki yang tidak tinggi sama dengan 0,94. Yang ditanyakan di sini adalah peluang keseluruhan laki-laki yang tidak tinggi. Jawabannya sama seperti nomor 3 yang A. Kita asumsikan keseluruhan laki-laki dan perempuan itu ada 60 orang. Maka jumlah laki-laki sama dengan 30. 94% dari laki-laki adalah tidak tinggi. Maka sama dengan 0,94 dikali 30 sama dengan 28,2 orang. Jadi peluang seseorang laki-laki adalah tidak tinggi itu 28,2 dibagi 60 sama dengan 47% sama dengan 0,47. Langsung ke soal nomor 4. Hitung saingan entropi dari kemunculan simbol berikut. A. Simbol ABCD frekuensinya 10 semua. B. Simbol ABCD frekuensinya 20, 10, 20, 10. Yang C. Jelaskan apa makna perbedaan nilai saingan entropi dari soal A dan B. Kita jawab. Di sini rumus dari saingan entropi di sini minus sigma Ni sama dengan 1 kurung buka kurung P XI dikali log basis B log PXI tutup kurung. Atau bisa juga rumus ini, sigma Ni sama dengan 1 PXI dikali basis B log 1 banding bagi PXI. Kita masukkan ke rumus, PA dikali basis 2 log 1 bagi PA ditambah PB kali basis 2 log 1 bagi PB tambah PC kali basis 2 log 1 bagi PC dan ditambah PD kali basis 2 log 1 bagi PD. PA sama dengan 10 dibagi 40 0,25 dan sampai PD semuanya 0,25. Kita masukkan nilainya 0,25 dikali basis 2 log 1 dibagi 0,25 ditambah 0,25 dikali basis 2 log 1 bagi 0,25 ditambah 0,25 dikali basis 2 log 1 bagi 0,25. Hasil dari entropinya adalah 2. Soal yang B, PA-nya di sini 20 dibagi 40. Ada kesalahan. PA di sini jumlah datanya yang A itu ada 40, sedangkan yang B ada 60. Oke. PA-nya 20 dibagi 60 sama dengan 0,33.
PB nya 10 dibagi 60 sama dengan 0,16. PC nya 20 dibagi 60 sama dengan 0,33, dan PD 10 dibagi 60 sama dengan 0,16. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus. 0,33 dikali log basis 2 1 kali bagi 0,33 ditambah 0,16 dikali basis 2 log 1 bagi 0,16 ditambah 0,33 dikali basis 2 log 1,1 bagi 0,33 ditambah 0,16 dikali basis 2 log dikali 1 bagi 0,16. Hasilnya di sini tekanan entropinya 9,33985. Perbedaan dari A dan B terletak dari jumlah datanya. Masing-masing P-nya berbeda. Semakin besar jumlah datanya, semakin besar nilai entropi xenonnya. Soal nomor 5. Menggunakan Huffman kode, transformasikan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Ini yang soal yang A. Yang B, menggunakan Huffman tree dari soal yang A, kita transformasikan pesan hutan buatan. Yang C, menggunakan Shannon-Fano kode, transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang D, menggunakan tabel Shannon-Fano dari soal yang C, kita transformasikan pesan motor Honda. Langsung kita ke jawabannya. Sini pertama kita cari dulu frekuensi dari setiap huruf. Sini S4, U4, D2, A7, H1, ini spasi atau underscore 6, T2, B1, L1, N1, Y1, I1, K3, E1, M1, P1, dan titik sama dengan 1. Kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian kita gabungkan yang paling kecil. Titik sama P jadi N1, E sama N jadi N2, Y sama I jadi N3, L sama N jadi N4, H sama B jadi N5. Kemudian sudah itu kita urutkan kembali dari yang terbesar hingga yang terkecil, dan kita gabungkan lagi nilai yang paling kecil. N1 dengan N2, N3 dengan N4, N5 dengan T. Kemudian sudah digabungkan, kita urutkan lagi dan kita gabungkan lagi nilai yang kecil. Di sini D sama K, N6 sama N7, N8 sama U. Sudah digabungkan, kita urutkan lagi nilai yang paling besar sampai yang terkecil, kemudian digabungkan lagi nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini N9 sama S digabungkan menjadi N12, A sama underscore digabungkan menjadi N13, N11 sama N10 menjadi N14, dan kita urutkan lagi dan digabungkan lagi nilai yang paling kecil. N13 sama N12 menjadi N15. Kita urutkan lagi. Sini sisa N15 dan N14, 22 dan 16. Digabungkan lagi menjadi N16, jadi hasilnya 38. Ini keseluruhan total dari kata. Kemudian kita buat tree-nya. Di sini sesuai dari
dari hasil ini kita penggabungan tree-nya. Di sini saya memulai dari kanan ke kiri. Ini titik P M E Y N L B H. Ini T U D K S underscore dan A. N1, N2, N3, N4, N5, kemudian N6, N7, N8, N9, N10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dari hasil tree ini kita bisa mencari angka biner dari Huffman kodenya. Di sini A-nya sama dengan 00, lalu sama dengan 001, S sama dengan 00, 010, dan seterusnya sampai menuju titik itu 1111. Kemudian kita urutkan, kita masukkan angka-angka ini sesuai dengan hurufnya dari kata yang diberikan soal. Di sini S sama dengan ini sudah underscore 1 bulan underscore bulan underscore 1 underscore bulan underscore saya underscore tidak spasi ke kampus. Hasilnya di sini 010 100 000 111 000 10 110 001 010 000 100 10 100 001 10 111 100 1 000 000 1 dan saya spasi 010 000 11 010 000 001. Jadi hasilnya seperti ini hasil dari binernya. Kemudian kita cari Huffman kode dari hutan buatan, transformasi dari hutan buatan. Kita ngambil angka biner hurufnya dari hasil tree yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi hutan underscore spasi buatan 100 110 100 10 10 10 00 11 00 001 10 011 10 000 100 001 dan 111. Yang C, kita akan mencari Zenon Pano dari mohon maaf lahir dan batin. Sini kita sama seperti sebelumnya, kita cari frekuensinya dari setiap huruf, kemudian kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian kita cari perbandingan setengah atau antara bagian kiri dan kanan. Kita bandingkan. Yang di sini kita mencari yang kiri itu 0 dan yang kanan itu 1. Ini 0. Di sini kita cari kirinya 14 dan kanannya 13. Ini 0. Dan setelah 14 kita bagi lagi sehingga kita mendapatkan hasil sini 0 dan 1. Kemudian bagi lagi sampai menjadi nilai yang paling kecil. Hasilnya di sini A00 dan sampai titik itu 1111. Hasilnya kita masukkan, hasil dari angka ini kita masukkan ke kata mohon maaf lahir dan batin
ini menjadi seperti ini, 0111 sampai batin ini 1111. Kemudian yang soal terakhir, kita akan transformasikan kata motor Honda menjadi kode biner yang sudah kita dapatkan hurufnya dari soal yang sebelumnya. Hasilnya di sini, motor spasi Honda. Motor underscore ini hasilnya 0111 1000 1111 0 1000 10 110 010. Honda titik ini hasilnya 1001 1000 010 110 1100 1111. Seperti itulah yang bisa saya kerjakan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.